Sayang, berikan tanganmu, ucap sebuah suara yang sudah akrab di telingaku. Dan aku segera menoleh melihatnya. Kami sedang membahas masalah pekerjaan, dan kamu tidak sopan menghentikan pembicaraanku dengan Pak Leon. Ucapku menolak permintaan Jaden. Jaden, kalian saling mengenal? Ucap Pak Leon sedikit ragu menatapnya. Iya, ini calon istriku. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menggantikanmu sebentar, balas Jaden datar. Mereka saling mengenal. Pikirku tidak nyaman melihat ke Pak Leon sepertinya ingin mengalah. Ruby, kita bisa berbicara lain waktu. Melihat tampang calon suamimu seperti itu, aku tidak ingin menambah masalah di antara kalian, ucap Pak Leon tersenyum maklum. Ayo kita minum. Aku malas menari, ucapku berlalu mengabaikan Jaden. Tapi tangannya lebih cepat menahan dan meraihku. Aku haus, ucapku ketus dan memandangnya marah. Kenapa kamu tidak menelponku jika pergi malam ini? Dan pakaian apa ini? Geram Jaden marah dan dia mendekapku dengan erat. Osam yang mengatur semuanya. Jangan berani-berani marah dan merasa benar di depanku, balasku ketus dan menolak dekapannya. Kenapa kamu tidak menolak pakaian seperti ini? Bukankah sudah lama kukatakan, aku tidak menyukaimu memakai gaun yang terbuka, balasnya dingin. Kita tidak perlu membahasnya. Osam yang akan mewakiliku berbicara padamu. Pergilah, tanyakan sendiri kepadanya dan lepaskan aku. Kami kesini untuk berbisnis, dan kamu juga. Jadi jangan membuatku muak, ketusku marah. Ruby, jangan memancing kemarahanku. Ayo kita pulang. Aku pastikan ini terakhir kalinya kamu berpakaian seperti ini dan bersikap sombong seperti itu kepadaku. Kamu istriku dan kamu harus mendengarkanku, tegas Jaden. Lalu dia menggandengku pergi. Jaden, orang-orang memperhatikan kita. Jangan memaksa seperti ini, balasku cepat dan memintanya untuk menuntunku dengan tenang. Genggaman kuat di pinggangku sedikit berkurang dan Jaden membawaku pergi. Tetapi di saat kami berjalan, seseorang menyapanya lalu memintanya untuk berhenti. Jaden, ayo berkumpul di sana. Semua menunggumu. Kebetulan direktur perwakilan dari perusahaan asing ingin memasukkan sahamnya untuk agensi kita. Mereka tertarik sekali, ucap pria tersebut. Jaden terdiam sebentar, lalu menyuruhnya pergi, dan Jaden akan segera menyusul. Pergilah, aku pulang bersama Osam dan akan mencarinya sendiri, ucapku padanya. Dengar Ruby, setelah bertemu dengan Osam, jangan berinteraksi dengan pria manapun jika kalian belum pulang. Dan kita harus bicara malam ini, ucapnya dingin, lalu membuka jasnya dan ingin memakaikannya padaku. Tidak perlu, aku memakai bulu ini, ucapku menunjukkan bulu penutup di bahuku. Jika aku memakai jasnya, maka aku akan tenggelam. Jaden begitu tinggi dan penampilanku pasti menjadi sedikit aneh nanti. Dan aku malas jika semua mata pasti memperhatikan jas yang kupakai. Kamu ingin memamerkan semua milikku di depan pria lain, geramnya marah. Tahan emosimu, lihat sekelilingmu,
semua wanita memakai gaun yang hampir sama. Dan kali ini kamu perlu juga melihat bahwa pria-pria di sini bisa terpesona dengan daya tarikku. Ucapku sengaja. Ruby, kamu milikku, tekannya marah. Banyak pria tampan dan pengusaha bertebaran di mana-mana. Jadi jangan menganggap dirimu lebih, ucapku acuh, lalu pergi dengan santai meninggalkannya. Ruby, jangan membuatku marah dan kamu harus tahu apa akibatnya nanti. Geram Jaden menahan diri. Tapi aku hanya berbalik dan menoleh sebentar ke arahnya dan mencibirkan bibirku sambil berkata, "Kamu, siap-siaplah Jaden. Jangan mengira aku tidak bisa marah," ancamku padanya. Sehingga dia terhenyak tidak percaya melihatku bisa begitu cuek padanya saat ini. Aku berlalu meninggalkannya dan dengan santai mencari Osam. Aku pergi menuju toilet wanita sebentar dan ingin mendinginkan wajahku yang memerah marah karena ulah Jaden malam ini. Dia merasa dirinya sudah berhak mengatur dan melarangku. Tapi jika melihatnya hanya cemburu dan marah saja tanpa menyadari kesalahannya, aku pasti tidak akan mendengarkannya. Gerutuku kesal. Dan aku tidak sengaja melihat Sabrina keluar dari toilet ketika aku baru saja menuju ke sana. "Kamu Ruby kan?" ucapnya menyapaku saat kami bersinggungan. "Iya, tadi kita sudah bertemu sebelumnya," balasku dengan kaku. "Maaf Ruby, apa kamu memiliki hubungan yang spesial dengan Jaden?" ucapnya tiba-tiba. Aku menatap wajah cantiknya dan terdiam sebentar. "Kamu bisa bertanya kepada Jaden. Aku takut kamu tidak percaya jika aku mengatakan hubungan kami saat ini," ucapku menjebaknya. "Jaden tidak pernah bercerita tentangmu, dan karena kami sering berbisnis kemana-mana, saat ini hubungan kami sangat dekat. Kuharap kamu bisa menjaga jarak darinya jika tidak ingin disebut sebagai wanita pengganggu," ucapnya tersenyum miring dan dia menatapku remeh. "Kamu yakin Jaden sudah berterus terang tentang siapa aku baginya?" ucapku lagi. "Iya, tentu saja. Jika tidak, Jaden pasti tidak akan bersedia menemaniku kemana-mana jika dia sudah memiliki seorang kekasih. Kuharap kamu segera sadar tentang itu," ucapnya terkekeh sinis dan berlalu. Aku menahan emosiku, tapi Jaden sudah membuatku kesal karena dia bermesraan dengan Sabrina di depanku. Dan sekarang Sabrina malah memamerkan hubungannya dengan Jaden kepadaku dan juga meremehkanku. Benar-benar orang sakit. Dan ini malam yang paling menyebalkan, seruku kesal, lalu berjalan kembali ke toilet. Satu jam kemudian, setelah menelpon Osam terlebih dahulu, aku mencari-carinya dan dia sudah mengatakan dia berada di balkon di sebelah kanan pintu masuk aula dan dia menungguku di sana. Saat aku berjalan menuju balkon, aku tidak sengaja melihat Jaden berdampingan dengan Sabrina dan minum bersama rekan bisnisnya yang lain. Mereka terlihat kompak saat semuanya tertawa bersama. Mungkin kerjasama yang mereka bahas saat ini berjalan dengan lancar, pikirku positif, lalu berjalan menuju Osam yang sudah melihatku.
Oh Sam, ayo kita pulang. Tadi, aku sempat bertengkar dengan Jaden dan aku sedikit muak melihatnya saat ini. Ucapku bosan. Baiklah, urusan kita juga sudah selesai. Biar besok aku yang menegurnya, ucap Osam, dan kami berjalan bersama keluar dari balkon menuju ke pintu aula. Di saat berjalan, aku tidak sengaja melirik ke arah meja rekan-rekan bisnis Jaden, dan dia sudah tidak ada lagi di sana. Mungkin dia sudah pulang dan kami akan bertengkar jika bertemu di rumah nanti. Pikirku semakin suntuk. Ruby, tunggu aku sebentar. Aku ingin ke toilet, ucap Osam, dan dia buru-buru pergi. Aku menganggukkan kepalaku dan berdiri menunggunya. Tanpa sengaja, aku melihat ke arah lift yang sedang terbuka ketika seseorang masuk. Tiba-tiba, aku terpana melihat Jaden yang tertunduk di pundak Sabrina, dan Sabrina memegang kepalanya dengan mesra. Mereka belum pulang, dan kemana itu? Gumanku kaget dan cemburu melihat tindakan mesra mereka di depan mataku. Keduanya sepertinya tidak menyadari jika aku sudah melihat mereka. Aku sangat marah saat melihat lift sudah tertutup dan mulai naik. Jaden, geramku muak dan benci setengah mati. Osam belum kembali dari toilet pria. Aku berdiri kaku melihat lift di depanku, dan hatiku berdebar sakit serta mual sekaligus saat ini. Aku ingin segera pulang, dan besok Jaden akan menerima semua keputusan yang kubuat untuk kami. Gumanku menahan diriku untuk tidak terlalu emosi saat ini. Ruby, ayo, aku sudah selesai. Mari kita pulang, ucap Osam tiba-tiba. Baik, ayo kita pulang, ucapku segera. Tetapi setelah 3 langkah, tunggu Osam, ucapku berhenti mendadak. Hatiku mengatakan jika aku perlu menangkap basah perbuatan Jaden saat ini, sehingga besok dia tidak bisa membantah semua keputusanku untuknya. Ruby, ada apa? Ucap Osam heran. Ayo kita menangkap perselingkuhan Jaden. Aku melihatnya naik lift bersama dengan Sabrina. Mungkin saat ini mereka akan menginap di hotel ini. Jadi, untuk mengakhiri semuanya dan mengetahui belangnya, kita perlu menangkap basah perbuatannya, ucapku bersemangat. Apa? Kamu yakin melihat mereka, Ruby? Ucap Osam kaget sekali. Ayo kita buktikan, Osam. Segera cari lokasi ponsel Jaden saat ini, tegasku padanya. Di dalam lift, jantungku berdebar-debar dengan hebat karena membayangkan apa yang sedang dilakukan Jaden dan Sabrina berduaan di kamar hotel saat ini. Kamu benar, Ruby. Dia tidak jauh. Ayo berhenti di lantai 9, ucap Osam tiba-tiba, sehingga aku jadi teringat angka yang tertera di lift saat Jaden dan Sabrina naik tadi. Benar, Osam. Aku tadi melihat mereka menekan tombol lantai 9. Ucapku bersemangat. Ingin sekali membunuh Jaden saat ini juga. Sementara itu, di kamar nomor 567 di lantai 9, kepalaku sangat berat dan tubuhku terasa panas sekali. Sabrina, sebentar, aku harus ke toilet, ucapku padanya.
Tapi karena aku sedikit pusing, dia membantuku berjalan. Dan kenapa tiba-tiba sudah berada di sebuah kamar? Pikirku meraba-raba situasi dengan bingung. Jaden, kamu masih pusing? Biar aku membantumu, ucapnya dengan lembut. Tidak perlu, aku ingin cuci muka. Ini gerah sekali, ucapku tidak nyaman dan berusaha cepat ke toilet. Hawa apa ini? Desahku berat. Aku menginginkan Ruby tiba-tiba. Aku merasa tidak nyaman dengan debar jantungku yang memburu. Dan aku ingin melampiaskan sesuatu. Jaden, kamu sudah lebih baik. Ayo keluarlah. Aku memiliki obat pusing dan kamu bisa meminumnya, panggil Sabrina dengan lembut. Aku merasa pusing yang kualami saat ini sangat aneh. Aku menginginkan dan merindukan Ruby. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirku curiga. Aku harus menemui Ruby saat ini. Aku tidak akan melepaskan rasa pada wanita lain saat ini. Pikirku buru-buru, mencuci wajahku agar aku tetap sadar. Apakah aku terlalu banyak minum tadi? Tapi reaksi tubuhku terlalu berlebihan. Pikirku mulai kacau. Jaden, ini obatnya, ucap Sabrina dengan lembut. Dan aku terpana melihat pakaiannya yang mengundang. Sabrina, aku harus pulang, ucapku menahan diri. Tapi Jaden, kamu sedang pusing. Kamu bisa jatuh nanti, ucapnya bergegas memelukku. Sentuhannya terasa mendinginkanku dan aku jadi membutuhkannya. Sabrina, maaf, jangan melakukan ini. Aku harus pulang segera, ucapku bertahan dan merasa curiga. Jika minumanku pasti sudah dibubuhi sesuatu, sehingga rasaku saat ini ingin sekali mencari sebuah pelampiasan. Jaden, mari kita menikmati malam ini. Aku akan membantumu, ucap Sabrina mendekat dan menekan dengan bola kelembutannya. Gila, aku harus mencari Ruby, geluhku gelisah dan bergegas cepat menuju pintu. Jaden, jangan pergi, ucap Sabrina mengejarku dan berhasil memelukku dari belakang. Sabrina, ucapku berusaha melepaskan tangannya, tapi dia sengaja menggodaku dari belakang sehingga aku seperti tersengat listrik dan ingin segera membalasnya. Tapi tiba-tiba aku seperti mendengar suara Ruby memanggilku. Jaden, buka pintunya, teriak Ruby, sehingga aku berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan diri dan meraih pintu dengan cepat. Jaden, seru Ruby penuh kemarahan, dan dia sangat kaget melihat penampilan Sabrina di belakangku. Osam yang datang bersamanya menatapku dengan marah. Sayang, nanti ku jelaskan. Ayo kita pulang, ucapku menahan diriku. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras dari tangan kiri Ruby mendarat di wajahku, sehingga membuatku sedikit tersadar. Ruby, tidak terjadi apa-apa. Nanti kita bicara. Aku sedikit pusing, ucapku meraih tangannya. Memuakkan. Kamu benar-benar bajingan, teriaknya marah dan ingin memukul sekali lagi. Ruby, ucapku tidak tahan lagi.
lalu menariknya dengan kuat. Aku segera melampiaskan cecapanku padanya dan menuntutnya dengan panas. "Lepaskan, kurang ajar," teriaknya marah sambil menarik rambutku. Tetapi aku tidak peduli. Aku seperti menemukan air di gurun pasir dan aku meminumnya dengan rakus. "Jaden, lepaskan Ruby," bentak Osam marah dan berusaha membebaskan Ruby dariku. Tarik-menarik antara aku dan Osam dan kemarahan Ruby segera membuatku lengah dan Ruby terlepas. "Osam, kenapa dia begitu panas?" ucapku kebingungan, menyadari cecapan Jaden tidak lembut seperti biasanya. Osam berhasil menjatuhkan dan menahan Jaden di lantai. Osam segera memeriksa tubuh Jaden yang gelisah dan menatap Sabrina yang ketakutan. "Sepertinya dia meminum sesuatu. Apa yang kamu lakukan padanya?" bentak Osam kesal kepada Sabrina. Dan saat aku memperhatikan semua penampilan menggoda Sabrina saat ini, aku jadi menduga yang tidak-tidak. Apakah mereka sudah bersama tadi? Pikirku sakit. Tapi aku melihat pakaian Jaden masih utuh. Tidak ada. Jaden meminta aku membawanya ke kamar ini dan dia memelukku, ucap Sabrina cemas dan takut. "Kamu wanita benar-benar tidak tahu malu. Kamu ingin menjebak Jaden," bentak Osam marah kepadanya. Aku semakin sadar setelah mengingat Jaden begitu rakus mencecapku tadi dan melihatnya gelisah di lantai saat ini. Aku segera mengerti jika Sabrina sebenarnya melakukan sesuatu yang licik saat ini. "Kamu wanita pengganggu. Lihat penampilanmu itu. Jika Jaden memaksamu, maka kamu tidak akan berpakaian menggoda seperti itu," ucapku marah dan mengejarnya. Aku segera menampar wajah Sabrina dengan kuat dan dia berteriak mundur kesakitan. "Ruby, kamu berani menamparku. Aku dan Jaden saling menyukai. Kamulah wanita pengganggu di sini," ucapnya marah. Aku segera menarik rambutnya dengan kesal. "Besok, setelah Jaden sadar jika dia mengakui kamu adalah kekasihnya, maka kamu bisa berbicara dengan sombong seperti itu. Sekarang, yang jelas aku sudah melihat dia bahkan tidak ingin menyentuhmu," ucapku menariknya keluar pintu. "Aku akan melaporkanmu karena telah meracuni Jaden dan berusaha mengganggu hubungan kami saat ini," ucapku menyeretnya keluar kamar dan ingin membawanya ke ruang keamanan hotel. "Lepaskan aku, Ruby," ucap Sabrina memberontak. Tapi aku dengan kuat menarik rambutnya dengan tangan kiriku sehingga dia kesulitan bergerak. Beberapa pintu kamar di sampingnya terlihat terbuka dan tamu-tamu yang menginap terlihat kaget melihat pertengkaranku dengan Sabrina. Tetapi tidak ada yang melerai saat mereka melihat penampilan terbuka Sabrina saat ini. "Ruby, biar aku saja yang mengurusnya. Kamu harus mengurus Jaden. Lihat, dia sudah seperti orang gila," ucap Osam, tidak dapat menahan kegelisahan Jaden lebih lama lagi. "Biarkan dia tersiksa seperti itu. Ayo tinggalkan saja dia di kamar ini," seruku penuh kemarahan. "Ruby, itu tidak mudah. Obat seperti ini memiliki efek samping yang parah. Nanti aku akan menghubungimu bagaimana cara menangani Jaden. Sekarang temani dia sebentar.
biar aku saja yang mengurus Sabrina, ucap Osam bergegas menahan Sabrina yang mulai bergerak melawanku. Aku menatap Jaden marah saat Osam bergegas cepat membawa Sabrina setelah menutupi Sabrina dengan jasnya. Sayang, aku tidak tahan lagi, seru Jaden memelas. Tapi aku masih sangat marah. Aku segera mencari bantal untuk memukulinya. Ruby, teriak Jaden kesakitan dan dia pusing. Tapi aku tidak berhenti dan Jaden terlihat pasrah menerima kemarahanku. Emosiku benar-benar tinggi, sehingga akhirnya aku terduduk lemah di tempat tidur karena kelelahan memukulnya. Rambut lurus Jaden sangat berantakan dan dia perlahan bangkit dari lantai menghampiriku. Ruby sayang, maafkan aku, ucapnya merangkak, lalu mencecap lututku dan dia berusaha naik ke atas. Aku sangat kecewa, benci dan mual melihatnya. Tapi dia begitu panas. Semua sentuhannya seperti membakarku. Sayang, tolong aku, ucapnya memohon dan mencari cecapanku. Aku marah, sedih, dan kasihan melihat matanya yang memohon dan suaranya yang memelas seperti itu. Sayang, aku tidak tahan lagi, ucapnya meminta belas kasihan. Cecapannya begitu panas dan dia mendidih. Ponselku tiba-tiba berdering dan aku berusaha meraihnya setelah bersusah payah melepaskan diri dari Jaden. Ruby, bagaimana Jaden? Ucap Osam khawatir. Dia semakin panas dan gelisah, ucapku jengah. Mandikan saja dia dengan air dingin. Tapi setelah itu, dia mungkin demam tinggi. Tapi alternatif yang lain, kamu yang memutuskan, ucap Osam menyampaikan sesuatu, sedikit ragu. Iya, balasku malu mendengarnya. Lalu memintanya untuk menangani Sabrina dengan baik. Sabrina harus dituntut atas perbuatannya, pintaku kepada Osam. Jika aku tidak bersikeras untuk kembali, apakah Sabrina menggunakan kesempatan ini untuk membuat hubunganku dan Jaden menjadi retak? Pikirku dendam mengingat ucapannya di depan toilet tadi. Dia sudah sangat meremehkanku dan dia pasti senang seandainya rencananya ini berhasil. Osam sudah berjanji akan menginterogasi Sabrina dengan ketat, mencari tahu apa maksud dan tujuan dari tindakannya kepada Jaden. Aku harus bersabar, ucapku menahan diri agar tidak menghajar Jaden kembali. Tangannya dan cecapannya sudah menjalar kemana-mana saat ini. Aku berusaha menuntunnya ke kamar mandi dan membiarkannya melakukan apa saja padaku. Dan ketika aku mulai membuka kemejanya, dia terlihat semakin gelisah dan tidak menentu. Aku memintanya untuk tidak melawan saat aku mengikat tangannya dengan kuat, menggunakan baju kemejanya, sambil tetap melayani cecapannya. Sementara gaunku sudah sangat berantakan akibat kegelisahannya dari tadi. Setelah memintanya untuk duduk di batap dan menghidupkan keran air yang dingin, aku langsung duduk di pangkuannya dan membalas cecapannya. Dinginnya air membuatku merinding, tapi aku terus bertahan menunggu air sampai memenuhi batap.
Tatapan mata Jaden sudah tidak normal lagi, dan aku sangat meremang saat dia semakin gelisah di bawahku. Lebih baik begini, ucapku memerah, membayangkan alternatif lain yang diucapkan Osam. Aku memilih cara pertama dan membiarkan Jaden mengalami demam agar dia menerima ganjaran dari kecerobohannya. Aku menemaninya dan melayaninya. Setelah itu, dia akan mereda sendiri di dalam rendaman air yang dingin. Pikirku bersabar menghadapinya. Tengah malam, pukul 1 pagi, Jaden sepertinya sudah sadar dari pengaruh obat yang diminumnya. Aku memintanya untuk diam dan tidak berbicara sama sekali saat aku membantunya memakai jubah mandinya. Andre datang dan memberikan pakaian yang baru untuknya dan juga untukku atas perintah Osam. Setelah memberinya ramuan minuman untuk mengatasi obat yang meracuninya, aku meminta Jaden untuk segera tidur. Lalu, aku memilih untuk tidur di sofa daripada bersamanya di tempat tidur. Aku masih sangat marah dan tidak ingin berdekatan dengannya. Kami sama-sama terdiam dan sepertinya Jaden mengerti kemarahanku. Di tengah malam pukul 3, aku terkejut dan terbangun saat dia menggigau. Dia mencampakkan selimutnya dan meringkuk. Aku segera buru-buru memeriksanya, dan ternyata keningnya panas sekali. Dia demam tinggi seperti yang diucapkan Osam, pikirku resah. Aku segera mengambil segelas minuman dari teko penghangat minuman yang sudah disediakan di kamar, lalu membangunkannya agar Jaden segera meminumnya bersama obat demam yang dibawa oleh Andre sebelumnya. Sudah, ucap Jaden setelah dia meminum habis 2 gelas yang kuperintahkan. Sayang, jangan jauh-jauh, pintanya lemah, lalu menarikku ke dalam dekapannya. Dia sedang sakit, pikirku mengalah dan membiarkannya memelukku. Aku mengelus rambut lurusnya yang hitam legam saat dia meringkuk dalam pelukanku. Dia masih menggigil, padahal bed cover yang tebal sudah menyelimuti kami berdua. Besok pagi, jika demamnya belum turun, lebih baik Andre mengantarnya ke rumah sakit, pikirku lelah sambil membelai rambutnya lagi. Saat ini, dia seperti anak kecil yang polos, dan dia tidak berdosa. Aku memikirkan keputusanku untuk Jaden saat melihatnya bersama Sabrina tadi. Apakah itu keputusan yang tepat untuk kami, atau keputusan yang bodoh karena sudah terjebak oleh seseorang yang berniat jahat seperti Sabrina, pikirku ragu. Mataku segera berkaca-kaca saat mengingat Hansen dulu. Beginikah cara orang tuanya menjebak Hansen untuk memaksa kami bercerai dan akhirnya bisa berpisah? Pikirku sedih sekali. Aku merasakan dekapan Jaden begitu erat saat ini, dan aku membalas dekapannya dengan sedih. Dia sudah tidak terlalu gelisah lagi. Apakah dia akan mengejar Sabrina setelah mengetahui
Jika Sabrina sudah sengaja menjebaknya, pikirku tidak sabar melihat reaksinya besok. Aku memikirkan semua tentang kami saat ini dan memikirkan akibatnya jika aku buru-buru mengambil keputusan untuknya. Hati dan benakku terasa berat menekan jantungku. Tapi kehangatan dekapan Jaden membuatku mengantuk. Besok aku sangat berharap agar keadaan bisa lebih baik dari hari ini. Aku sangat mengantuk dan tanganku sudah lelah membelai rambutnya.